Shalom, selamat datang di dalam acara belajar kebenaran yang akan membawa saudara untuk meneliti, mendalami, dan boleh menerima kebenaran yang sejati daripada firman Tuhan. Nah, saudara, pada program pada saat ini kita akan berbicara tentang apakah orang yang sudah lahir baru masih bisa jatuh di dalam dosa? Dan apakah yang terjadi selanjutnya pada waktu orang yang lahir baru ini jatuh di dalam dosa? Saya coba mempelajari firman Tuhan dari apa yang saya baca dan saya dalami, ya. Hal pertama yang saya ingin katakan kepada saudara, ya, orang yang sudah lahir baru, saya mau kasih tahu, orang yang sudah lahir baru, dia tidak mungkin bisa kehilangan keselamatan. Ya. Ini adalah prinsip yang penting yang saudara perlu pahami. Jadi, kalau keselamatan itu bisa hilang, buat apa gereja belajar tentang yang namanya jaminan kekal? Saya membeli sebuah sepeda motor, tetapi mesti inden, dan saya membayar uang muka dari harga 33 juta, saya harus membayar uang muka katakanlah 1 juta, dan sisanya harus diselesaikan paling lambat adalah 1 minggu. Tetapi karena inden permintaannya banyak sekali, maka saya harus menunggu paling cepat 1 bulan. Saya bisa bayangkan saya telah melunasi 33 juta. Lantas saya diberikan faktur pelunasan, kwitansi pelunasan, dengan jaminan bahwa motor itu nanti akan diserahkan paling cepat 1 bulan dan paling lambat 2 bulan. Di dalam kwitansi itu, di situ ada meterai Rp10.000. Pertanyaan saya, apakah saudara percaya dengan perusahaan motor itu yang mengatakan bahwa Bapak melunasi dalam 1 minggu dan diberikan faktur pelunasan dengan bukti kwitansi dengan meterai 10.000 ditandatangani? Apakah Bapak Ibu percaya motor itu akan dihantar ke rumah Anda? Pasti Anda menjawab, ya, saya percaya. Apakah saudara tidak takut ditipu? Saya tidak takut ditipu, kata seorang nasabah, seorang konsumen. Karena ada jaminan. Jaminannya apa? Meterai 10.000. Itu perjanjian yang sah di pemerintahan kita. Itu disebut jaminan. Tapi kalau jaminan itu tidak bisa menjamin konsumennya, dan konsumennya merasa tidak nyaman, saya percaya orang tidak percaya kepada yang namanya jaminan itu dengan faktur atau kwitansi yang dibubuhkan meterai 10.000. Orang tidak akan pernah mau, ada uang, ada barang, tetapi karena permintaannya banyak, jadi mesti memakan waktu 1 bulan paling cepat, paling lama 2 bulan. Tapi konsumen semuanya percaya. Kenapa? Karena ada jaminan. Jaminannya apa? Meterai tadi, perjanjian itu. Tapi lucunya di dalam gereja Tuhan pada hari ini, mereka diajarkan tentang jaminan keselamatan. Tetapi dalam kenyataannya keselamatan itu bisa hilang. Tuhan memberikan keselamatan tanpa syarat, tetapi gereja mengajarkan keselamatan itu bersyarat. Jadi itu yang membuat kita menjadi bingung. Saudara tahu di dalam penelitian para ahli Alkitab, kalau dalam soal jaminan keselamatan saja kita masih ragu, artinya kita tidak yakin bahwa saya sudah diselamatkan, itu menjadi sumber berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak yakin bahwa kita sudah diselamatkan, makanya kita mengalami keraguan dalam banyak hal dalam kehidupan ini. Bahkan yang paling utama, kita bisa ragu sama Tuhan.
Masa Tuhan berjanji tapi Tuhan ingkar janji? Ya, seperti lagu dunia berkata, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu kan lagu dunia. Tapi apakah sudah berpikir Tuhan saudara seperti itu? Jadi keselamatan saya dan keselamatan saudara itu bukan bergantung pada perbuatan baik saudara, tetapi itu pemberian Tuhan. Banyak gereja percaya kepada anugerah, tetapi tidak mau hidup di dalam anugerah, tetapi mereka hidup di dalam kekuatan diri sendiri. Saya harus mempertahankan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang lelah. Mereka jadi orang Kristen yang legalistik. Mereka berpikir dengan mentaati aturan-aturan di dalam kebenaran, itu merupakan cara untuk kita bisa mempertahankan keselamatan. Sekarang saya tanya sederhana saja. Saudara bisa nggak mempertahankan keselamatan saudara di dunia? Saudara merasa yakin bahwa saudara punya ilmu bela diri dan nanti kalau saudara jalan di daerah sepi, di daerah-daerah yang sangat angker, saudara bisa mengatasi para penjahat. Saudara kan bisa menjaga keluarga saudara. Pemazmur bilang apa? Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah semua usaha manusia. Keamanan saja itu dikaruniakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengamankan diri kita. Handphone saja bisa hilang kok, uang kita aja bisa di-scam. Bagaimana saudara bisa mempertahankan keselamatan saudara? Itu sebabnya ada banyak orang Kristen yang letih karena berusaha untuk bisa mempertahankan keselamatannya. Sekali lagi saya ingatkan, keselamatan itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Kita tidak punya kontribusi apa-apa. Di dalam perjalanan iman kita sampai nanti Tuhan memanggil kita, kita pun harus berjalan dengan kekuatannya Tuhan, pertolongannya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Bukan dengan usaha saudara, bukan dengan kekuatan saudara. Jadi aneh hidup kekristenan ini. Percaya pada anugerah tapi hidup dalam praktek Taurat, praktek keagamaan. Nah sama, kita percaya pada jaminan keselamatan tetapi kita ragu. Kalau kita gagal, kalau kita jatuh, kita berpikir keselamatanku hilang. Karena aku tidak setia. Ditanya, kenapa tidak setia? Saya tadi ngintip orang mandi Pak, makanya keselamatan saya hilang. Begitu gampangnya harga sebuah keselamatan itu hanya karena saudara jatuh, keselamatan itu hilang. Padahal di dalam perjanjian nikah kita diajarkan, saudara-saudara, saya akan setia sama kamu dalam segala keadaan baik, susah ataupun senang, kaya ataupun miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit, saya akan tetap setia. Pertanyaan saya, apa kesetiaan Tuhan itu seperti begitu, bersyarat? Begitu kita gagal, dia tinggalkan kita, sementara dia ngajarin kita untuk setia dengan pasangan kita, apapun yang terjadi. Tapi di dalam praktek kehidupan kekristenan kita meragukan kesetiaan Tuhan. Begitu sekali kita jatuh, sekali kita gagal, 2 kali kita jatuh, 2 kali kita gagal, 3 kali kita jatuh, 3 kali kita gagal, 4 kali kita jatuh, 4 kali kita gagal, bahkan 100 kali kita gagal, 100 kali kita salah. Saudara berpikir Tuhan pasti meninggalkan saudara. Artinya apa? Percuma belajar jaminan keselamatan, tetapi dalam kenyataannya Tuhan tidak pernah bisa menjamin keselamatan kita. Jadi Allah membenarkan orang berdosa sekali untuk selama-lamanya. Itu yang disebut dalam istilah kebenarannya itu adalah justification, pembenaran. Sehingga kejatuhan dalam dosa tidak membatalkan pembenaran itu. Dari mana kita tahu? Roma 8 ayat 1, mari kita baca. Demikianlah katanya, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahkan seorang bapak gereja mengatakan begini, bahwa orang percaya masih bisa melakukan dosa, masih bisa jatuh dalam dosa setiap hari. Tetapi orang-orang yang jatuh dalam dosa ini tetap diterima Allah
karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada mereka. Akibatnya apa? Mereka tidak pernah kehilangan status sebagai anak Allah. Saya beri ilustrasi. Saya anaknya Bapak Arifin misalnya begitu. Begitu saya mencuri uang bapak saya, apakah serta-merta bapak saya mengatakan, mulai hari ini putus hubungan, kamu gak ada hubungan apa-apa, kamu berani ambil uang papa, beli kuaci. Yang diambil berapa? 50.000. Pertanyaan, gara-gara 50.000 status saya dibatalkan sebagai anak daripada Pak Arifin. Mikir saudara-saudara, apa kira-kira Tuhan serendah orang tua kita? Hanya gara-gara uang saja yang nilainya tidak seberapa kita diputuskan hubungan. Jangan tarik Tuhan itu rendah. Bahkan serendah-rendahnya sekualitas kita manusia. Itu berbahaya sekali. Jadi kalau saya salah, saya gagal, saya tetap anak bapak saya yang namanya Arifin. Bahkan para psikolog saja, para pengajar untuk program parenting, menjadi orang tua yang baik. Selalu para psikolog ini mengajarkan gini, berilah ruang untuk anak gagal, untuk anak salah, untuk anak melakukan kebodohan. Bayangkan, mana yang lebih hebat antara Tuhan dengan psikolog? Kepintaran orang yang paling tinggi masih di bawah kebodohan Allah. Kok saudara menganggap Tuhan itu goblok? Hanya gara-gara orang jatuh dalam dosa, lantas saudara berpikir, hilang dia punya keselamatan, hilang dia punya status sebagai anak Allah. Belajar firman yang benar Bapak Ibu. Miliki teologi yang benar supaya kita tidak menjadi orang yang sembarangan menjustifikasi, menghakimi orang hanya karena dia gagal. Kalau kita gampang menghakimi orang yang jatuh, kita ini sombong saudara. Bedanya kita dengan orang yang berdosa itu apa sih? Yang gagal tadi, mereka ketahuan kita belum ketahuan, itu aja kok. Seringkali saya mengatakan orang yang di sebelah kiri kanan Tuhan Yesus itu persamaan dengan kita apa? Sama-sama berdosa. Perbedaannya apa? Mereka udah ketahuan, saudara belum ketahuan. Itu yang terjadi di dalam diri kita. Yang kedua yang saya mau bahas, yaitu kalau saudara sudah lahir baru, saudara hidup dalam pertobatan, saudara masih bisa jatuh. Tapi kalau saudara jatuh dalam dosa, status saudara tidak hilang, tetap sebagai anak Allah. Tapi yang terganggu apa? Persekutuan saudara dengan Allah. Jadi walaupun hubungan sebagai anak tidak terputus, tapi persekutuan dengan Allah Bapa menjadi terganggu. Sama seperti anak yang berbuat dosa atau berbuat salah kepada ayahnya, ia tetap anak. Tetapi keakraban dan sukacita dalam hubungan itu terganggu sampai ada pengakuan dan pertobatan. Coba saya tanya, kalau saudara melakukan kesalahan pada orang lain, saudara melakukan kesalahan kepada orang tua saudara, apa yang terjadi? Kan persekutuan itu hubungan menjadi tidak baik. Nah kita lihat contohnya Raja Daud. Dikatakan dalam Mazmur 32, Mazmur 51 yang terkenal itu, saudara bisa selidiki ayat-ayat itu. Dikatakan selama Daud menyembunyikan dosanya, apa yang terjadi? Hatinya gelisah, doanya terasa berat, sukacitanya hilang. Jadi saudara jangan berpikir bahwa kalau saya sudah diselamatkan itu saya bebas melakukan dosa. Dan dosa yang saya perbuat itu tidak punya implikasi apa-apa. Loh ini loh saudara-saudara. Kalau engkau sudah lahir baru dan engkau jatuh dalam dosa, itu hal yang wajar. Tetapi saya mau katakan, kalau engkau tidak bertobat dan engkau tidak membereskan, hatimu akan gelisah. Doa jadi terasa berat. Tadinya engkau punya damai sejahtera, punya sukacita, tiba-tiba apa? Hilang. Engkau tetap diakui sebagai anak Allah, tetapi engkau tidak punya persekutuan yang baik. Yang ketiga, kalau orang sudah lahir baru, dia jatuh dalam dosa, terus saudara tanya, dia bertobat Pak, kemudian jatuh lagi, bertobat lagi, jatuh lagi, bertobat lagi, sampai saudara bilang gini, saya nggak bisa hitung Pak berapa kali dia jatuh dalam dosa. Saya mau sederhanakan begini, selama saudara hidup dalam Tuhan, saudara masih bisa gagal, saudara masih bisa jatuh. Tapi saya mau katakan, kalau orang sudah mendapat anugerah keselamatan, orang itu sudah lahir baru, dia tidak serta-merta menggunakan kelahiran baru, keselamatan itu menjadi kesempatan untuk dia melakukan dosa.
Saudara tahu di dalam Alkitab, disiplin Allah itu merupakan bukti kasih-Nya. Makanya pada bagian yang ketiga ini saya mengatakan, pada waktu saudara berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa lagi, saya mau kasih tahu, Allah tidak akan mendiamkan. Allah akan mendisiplinkan. Sama seperti saya bilang begini, kalau kita sebagai warga gereja melihat saudara kita jatuh, kalau kita mengasihi dia, tidak boleh diam, tapi harus menegur. Tapi tidak boleh menceritakan kekurangannya, kejelekannya, kejatuhannya, kegagalannya, nggak boleh. Kalau saudara punya kasih, saudara menegur, bukan menceritakan kejelekan orang itu atau menjelek-jelekan. Gitu. Lawang kita punya kejelekan, kalau Alkitab bilang, sebelum kita mengorek selumbar balok di mata orang, balok itu ada di mata kita. Artinya sebagai seorang yang jelek, nggak usahlah saling menjelekkan. Kalau saudara cantik kan saudara nggak mungkin pakai sunscreen, pakai bedak segala macam. Itu kan membuktikan bahwa saudara sedang menutupi kejelekan saudara. Ya. Jadi sebagai sesama orang jelek tidak perlu saling mencela, saling membicarakan, tetapi yang ada apa? Mendoakan orang lain, menegur orang lain. Ya. Mari kita lihat tentang disiplin Allah yang merupakan bukti daripada kasih Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-6 berkata begini, karena Tuhan menghajar, bukan mengajar, menghajar, memukul dengan cemeti, menyesah dengan tongkat, itu artinya menghajar, orang yang dicintainya. Nah saudara bertanya, disiplin itu bisa berupa apa saja? Teguran melalui firman, itu yang kita sering kali lihat. Teguran melalui hati nuraninya menjadi tidak tenang, tertuduh, tertekan. Itu cara Tuhan menegur seseorang. Dia taruh alat di dalam hidup manusia, itu namanya hati nurani. Kemudian apa? Kehilangan damai sejahtera. Apalagi penderitaan tertentu. Saya beri contoh ya. Kalau saudara melakukan dosa, misalnya yang paling ringan aja, paling ringan ini menurut teori manusia. Saya mengambil duit daripada tas teman saya, enggak besar, cuma 20.000. Akhirnya melalui kamera CCTV ketahuan bahwa di kelas pada waktu orang keluar main, tas teman itu diambil oleh kita dan kita mengambil uang. Jumlah uangnya enggak banyak, cuma 20.000. Saya mau tanya saudara, kira-kira setelah ketahuan itu saudara dihukum enggak? Didisiplinkan tidak sama sekolah? Bahkan temanmu akan kecewa. Kalau kamu butuh, kenapa kamu enggak ngomong, kenapa dengan cara begini? Dan akhirnya temannya bilang, mulai hari ini aku enggak percaya lagi sama kamu. Kamu bukan orang yang bisa dipercaya, kamu pencuri. Nah itu artinya saudara, akhirnya apa? Kita mendapat disiplin, kita dihukum di sekolah, mungkin distraf, dan teman kita menjauhkan dirinya daripada diri kita. Nah itu akibat yang saudara mesti terima, akhirnya saudara menderita, dan akhirnya itu belum lagi menjadi buah bibir. Ya, ada orang yang mengatakan, Joni maling, Joni maling, Joni maling. Nah, kan saudara menjadi tidak nyaman di situ. Apalagi disiplinnya? Konsekuensi dari dosa yang dilakukan. Nanti akan saya jelaskan. Jadi para bapak gereja menegaskan bahwa Allah tidak pernah membiarkan anaknya hidup nyaman dalam dosa. Artinya begini, kalau saudara sudah lahir baru, saudara nggak akan suka, saudara nggak akan mungkin nyaman. Bisa jatuh, tapi saudara akan bangkit, saudara akan bertobat dan tidak akan mau berenang di dalam dosa. Yang keempat yang akan saya sampaikan pada hari ini, pengudusannya menjadi lambat. Kalau saudara menggunakan anugerah itu untuk tiket atau kesempatan saudara melakukan dosa. Anda perlu membedakan di dalam belajar kebenaran ini antara pembenaran dengan pengudusan, antara justification dengan sanctification. Kalau pembenaran itu adalah selesai sekali untuk selamanya. Saudara itu bisa layak melayani Tuhan, saudara itu bisa layak untuk berada dalam lingkungan pekerjaan Tuhan, bukan karena saudara melakukan kebaikan, saudara lebih baik dari yang lain, saudara lebih tertib dari yang lain, terus Tuhan bilang, dia aja yang dipilih, karena dia orangnya kudus. Bukan itu.
Pemilihan Tuhan itu bukan berdasarkan perbuatan saudara, tapi berdasarkan kasih Tuhan kepada saudara. Kan kalau didasari perbuatan saudara, kalau saudara berhasil, saudara sombong, merendahkan orang lain, ngomongin orang lain. Tapi kalau saudara gagal, saudara jadi tertuduh, saudara jadi minder. Itu kan yang terjadi pada kita kaum Kristen. Yang namanya justifikasi atau pembenaran, saya ulangi sekali lagi, selesai sekali untuk selamanya. Tetapi yang namanya sanctification, pengudusan, itu berlangsung seumur hidup. Dosa saudara sudah diampuni, dosa saudara sudah ditanggung di atas kayu salib dengan kematian Yesus. Tapi saudara jangan lupa, tabiat saudara kan belum berubah 100%. Jadi masih membutuhkan waktu. Nah itulah proses pengudusan yang dikatakan dalam Titus 2, mulai dari ayat yang ke-11. Anugerah menyelamatkan, ayat 12-nya, anugerah itu memperbaiki kita, melepaskan kita, menguduskan kita. Membuat kita menjadi orang yang tadinya fasik, akhirnya mulai hidup di dalam kebenaran. Itu namanya proses penyucian, sambil menantikan kedatangan Tuhan. Artinya, proses pengudusan itu berlangsung setiap hari. Makanya kita perlu bertobatnya juga setiap hari, bukan sekali setahun, bukan sekali seumur hidup. Oh saya udah bertobat 20 tahun yang lalu, oh saya sudah bertobat 30 tahun yang lalu. Iya saudara udah bertobat, tapi saudara perlu tiap hari mengalami pertobatan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan itu disiplin sekali mengajar kita untuk tertib menjadi orang yang selalu dalam setiap hari mengakui kesalahan kita. Itu namanya bertobat. Jadi bertobat tidak hanya sekali. Jadi dosa yang terus dipelihara itu menghambat proses pengudusan. Jangan saudara pikir, oh nggak apa-apa, saya udah lahir baru, saya sudah diselamatkan, saya bebas ngintip orang mandi, saya bebas nipu orang. Kalau saudara ketahuan, akibatnya itu begitu menyedihkan, itu secara dunia. Saudara tanya, apakah Tuhan mengampuni? Tuhan mengampuni, 1000 kali Anda berbuat, 1000 kali Tuhan mengampuni. Tetapi akibat dosa Anda harus terima dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara terus hidup di dalam dosa, itu justru menghambat proses pengudusan. Akibatnya apa? Doa-doa saudara menjadi kering, gak bergairah, bahkan saudara malas berdoa. Tadinya saudara rajin bangun pagi berdoa cari wajahnya Tuhan. Sudah sering nyanyi, ku cari wajahmu. Ya, tapi sekarang saudara jadi kering. Firman tidak lagi bisa dinikmati, baca firman jadi malas. Kasih saudara kepada Kristus menjadi lemah. Pelayanan kehilangan kuasa. Terlibat dalam pelayanan tapi rasanya itu kosong, nggak ada apa-apanya lagi. Makanya orang sekarang yang tadinya begitu berapi-api, nyanyi mati hidup bagi Tuhan, sekarang mati enggak, hidup pun enggak, arti alias apa? Sekarat. Yang kelima, kalau saudara bilang dosa tidak punya implikasi, tidak punya akibat apa-apa, nah saya sekarang akan perjelas kepada saudara. Dosa itu mempunyai konsekuensi nyata. Bisa diulangi? Ya, dosa itu ada konsekuensinya. Bukan halusinasi, itu nyata, real. Allah itu mengampuni dosa, tetapi seringkali tidak menghapus seluruh akibatnya. Saudara nyolong ayam, tiba-tiba saudara digeruduk oleh massa. Saudara dalam waktu sudah melarikan, dia sudah berdoa, Tuhan ampuni saya, selamatkan saya. Dia selamatkan saudara, tapi saudara tetap ditangkap, tidak digebukin, tapi saudara tetap ditangkap, diserahkan ke polisi. Saudara tidak digebukin, tapi saudara tetap masuk polisi, di penjara, proses pengadilan, diputuskan 7 bulan. Selama dalam penjara saudara dijaga sama Tuhan, nggak digebukin. 7 bulan kemudian dikeluarkan. Akibatnya saudara terima sebagian. Kalau ditanya apakah saya akan selamat masuk surga? Selamat. Tapi saudara masuk surga dalam keadaan bonyok. Kenapa? Karena kebodohan kita sendiri. Nah saya akan perlihatkan pada saudara, contoh terbesar itu adalah kisah Daud, Raja Daud. Anda ingat waktu dia berjinah atau menjinai
istrinya orang. Itu suaminya masih hidup, lagi di medan perang. Orang berperang dia nggak berperang, makanya hati-hati dengan orang nganggur, hati-hati dengan orang malas. Orang kalau malas itu merasa bahwa dia punya hak gitu, ya untuk tidur, terus dia nggak ngapa-ngapain, akhirnya kebablasan begitu. Dalam 2 Samuel 12 ayat 13 di situ ada kalimat Allah berkata melalui Nabi Natan tentang Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu. Artinya apa? Tuhan ngampuni dosanya dan dosanya Daud yang begitu mengerikan itu, menjinai istri orang, meniduri istri orang. Dan saya percaya dia meniduri istrinya, panglima perangnya itu bukan sekali 2 kali. Ya. Kenapa? Karena kemudian kita tahu bahwa perempuan itu hamil. Nah, kita lihat akibatnya yang tetap ada. Jadi Tuhan menjauhkan Daud dari dosanya, tapi akibatnya harus dia tanggung. Apa yang dia tanggung? Anaknya meninggal, keluarganya hancur, Absalom memberontak, pedang tidak pernah menjauh dari keluarganya, selalu ada bunuh-membunuh di antara keluarganya. Nah, ini menunjukkan apa, saudara? Tuhan memang mengampuni dosanya Daud, tapi bukan berarti bebas dari semua konsekuensi dunia. Tadi kan saya sudah ambil ilustrasi. Kalau saudara nyolong ayam tetangga, walaupun saudara doa, Tuhan saya pengen makan sate. Terus tiba-tiba ada ayam tetangga datang ke rumah saudara bilang, Tuhan terima kasih. Itu bukan pemberian Tuhan. Itu pencobaan yang diberikan oleh iblis itu. Tapi saudara menganggap itu pemberian. Begitu saudara ambil, saudara cekek, saudara potong. Begitu saudara memasak, tetangga manggil. Ya, nama ayamnya. Ujang, ayam jagonya itu. Sudah Anda rebus, Anda mau jadikan apa itu namanya? Masakan begitu. Akibatnya apa? Begitu orang tahu, ya kami itu pernah ngalami sudah 1 kali. Ada tetangga ngantarin masakan buat anak-anak panti asuhan. Saya nggak perlu sebut di panti asuhan yang di mana. Jadi tetangga itu mengantarkan makanan, waduh yang namanya pengasuh, namanya anak-anak tuh senang banget, jarang makan daging, tiba-tiba ada orang kirim daging gitu loh. Pokoknya gembiralah semuanya. Terus pengasuh ini memuji tetangga sebelah ini. Wah ibu baik sekali, luar biasa ibu, Tuhan berkati ya. Saudara tahu malamnya itu pengasuh mencari anjing yang selama ini mereka pelihara, mereka jadikan penjaga di panti asuhan itu. Saudara tahu, dicari malam itu berhari-hari tidak ada. Dan setelah berhari-hari baru ketahuan bahwa daging yang diberikan oleh tetangga itu kepada panti asuhan itu adalah anjing yang mereka pelihara selama ini. Coba saudara bayangkan, sakit hati apa tidak? Saudara pelihara itu anjing dari kecil, tidak didapat dari gratis, saudara beli, saudara pelihara, saudara besarkan, tiba-tiba ada orang berbaik hati tapi dengan cara mengambil peliharaan saudara. Dan saudara tahu, sampai hari ini pengasuh di panti asuhan kami itu tidak percaya dengan tetangga itu. Tapi apakah orang itu diampuni Tuhan? Diampuni. Tapi tidak lagi ada rasa percaya dengan orang itu. Itu konsekuensi yang harus diterima. Jadi, dengarkan kalimat saya, ini menunjukkan bahwa pengampunan bukan berarti bebas dari semua konsekuensi duniawi. Saudara bawa lari anak gadis orang, jangan saudara pikir bahwa orang tuanya akan percaya kepada Anda yang membawa lari anak gadis orang. Yang keenam, saudara akan mengalami kehilangan sukacita keselamatan. Nah ini yang dialami oleh Raja Daud. Ia tidak berkata, kembalikan keselamatanku. Daud nggak pernah bilang gitu, tapi ia berkata, pulihkanlah kepadaku sukacita karena keselamatanmu. Anda catat ayatnya dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Artinya apa?
keselamatannya tetap ada, tetapi sukacitanya hilang. Kenapa? Karena saudara melakukan dosa. Jadi jangan sudah berpikir bahwa dosa itu tidak punya implikasi, tidak punya konsekuensi apapun juga. Oh ada saudara. Yang ketujuh, kesaksian hidup saudara menjadi rusak. Dosa orang percaya tidak hanya melukai dirinya sendiri. Catat ya, dia juga mempermalukan nama Tuhan, dia melemahkan kesaksian gereja, dan hidupnya menjadi batu sandungan. Karena itu dosa orang percaya memiliki dampak yang jauh lebih luas. Saya memberikan ilustrasi walaupun agak menyimpang. Saudara tahu orang kalau menikah, sudah menikah, lantas dia berpikir pasangannya itu tidak menyenangkan hatinya. Orang zaman sekarang kan gampang sekali ya. Dia sudah berjanji di hadapan Tuhan, tetapi janjinya itu bisa dipungkiri. Maksud saya bisa diingkari. Saya suka bilang begini, kalau kamu mau bercerai dan tidak punya dampak apa-apa pada orang lain, cuma hanya pada dirimu sendiri, saya bilang go ahead. Orang bercerai itu saudara-saudara bukan berdampak pada diri kita sendiri, orang lain juga jadi terluka. Dan kita yang bercerai, kita juga luka. Bagaimana sih satu tubuh, kata Tuhan, pernikahan itu menjadikan dua orang menjadi satu, digergaji, dibelah. Hanya kematian yang bisa membelah hidup orang itu. Tapi masih hidup dibelah, digergaji, itu kita bunuh diri kita dan pasangan kita. Dan kalau kita punya keluarga, kita punya anak, itu melukai semuanya. Saudara tahu kejahatan di dalam dunia itu dimotori, dilakukan oleh orang-orang yang luka dalam keluarga. Jadi saya bilang pada kaum bapak, tahu diri sedikit. Kalau Anda tidak benar, itu yang membuat istri dan anak Anda sengsara. Mari kita lihat satu negara. Kalau negara itu hancur, yang disalahkan bukan menterinya, yang disalahkan bukan bendahara negara, yang disalahkan itu presidennya, kaisarnya, pemimpinnya. Sama dalam rumah tangga. Perusahaan hancur, direkturnya yang dicopot, rumah tangga gak bener, suaminya yang disalahkan, bukan istri, bukan anak. Coba saudara pikir, sekarang kita melangkah pada hal yang ke-8. Dalam kasus tertentu Allah dapat memberikan disiplin yang sangat berat. Kalau saudara tidak mau tobat dan saudara berpikir anugerah keselamatan itu merupakan tiket untuk saya melakukan dosa atau nanti saya akan diselamatkan, begitu mudahnya saudara melakukan dosa tanpa punya pertobatan. Alkitab menunjukkan bahwa kadang-kadang Allah menghentikan kehidupan jasmani seorang percaya sebagai bentuk disiplin. Contoh, di dalam 1 Korintus 11 ayat 30. Karena orang makan perjamuan, dia tidak memeriksa diri, dia berpikir toh Tuhan sudah ngampuni saya, dia bebas mengambil perjamuan tanpa pertobatan. Ayat 31 Korintus 11. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Artinya dosa itu punya konsekuensi, jangan saudara tenang-tenang saja. Kemudian dalam Kisah Rasul, saudara masih ingat cerita Ananias dan Safira. Seringkali ini dipahami sebagai penghakiman Allah yang serius terhadap dosa dalam jemaat. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai status keselamatan mereka, tetapi saya mau kasih tahu, dosa itu punya konsekuensi, saudara. Jangan main-main. Maksudnya apa? Kalau saudara tidak bertobat, kematian itu, saudara, menjadi penghukuman buat saudara. Daripada nanti saudara tetap hidup tapi saudara mempermalukan nama Tuhan, jadi nyawa saudara diberhentikan. Jadi jangan sudah berpikir, saya diselamatkan dan saya bebas melakukan dosa. Bagi pemahaman kekristenan yang benar, kalau orang sudah lahir baru, dia nggak akan pernah betah di dalam dosa. Dia tidak akan pernah tinggal dalam dosa. Dia bisa jatuh, tapi dia akan bangkit lagi. Coba lihat anak yang normal, dia jatuh. Dia bangkit nggak? Bangkit. Dia tidak akan pernah tinggal di dalam kejatuhannya. Kalau anak yang normal belajar berjalan, dia bisa jatuh, tapi dia bangkit. Jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Tidak ada orang yang sudah lahir baru hidup nyaman di dalam dosa. Nah sekarang saya mau akhiri dengan beberapa pengertian. Ya, kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa kok Allah tetap mengampuni kalau orang itu terus jatuh? Nah disinilah pelajaran daripada Injil. Ya,
Seorang bapak gereja berkata begini, selama hidup orang percaya akan terus bergumul dalam dosa. Bahkan Martin Luther, bapak reformasi itu mengatakan, pada saat yang sama orang percaya adalah orang benar dan sekaligus masih berdosa. Simul justus et peccator, itu dalam bahasa aslinya. Tapi terjemahannya, pada saat yang sama orang percaya adalah orang benar, tetapi dia masih berdosa. Bukan berarti bebas berbuat dosa. Tetapi di hadapan Allah, ia telah dibenarkan. Dalam dirinya masih ada peperangan melawan dosa. Paulus bilang dalam Roma pasal 7, ini menggambarkan pergumulan yang sangat jelas melalui pengalaman hidup. Keinginan untuk melakukan yang benar itu ada, tetapi pada saat mau melakukan yang benar, saya melihat hukum yang lain. Bahasa hukum yang lain itu dalam terjemahan bahasa saya, kalau kita parafrase, itu tabiat lama kita itu masih ada. Orang yang lahir baru kan tidak serta-merta dia berubah. Kalau dia seorang pemarah, dia mesti belajar tuh bagaimana caranya pemarahnya itu berubah menjadi orang yang ramah. Orang yang berkata kotor, dia akan belajar berkata yang baik, begitu. Mari kita periksa diri. Kalau Anda terus hidup dalam dosa, tidak ada rasa menyesal, tidak ada pertobatan, bahkan saudara menikmati dosanya, saudara menolak teguran, dan tidak ada buah pertobatan sama sekali, maka Alkitab berkata, Anda harus menguji diri Anda. Apakah betul-betul Anda lahir baru? Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman, kata 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Jadi di dalam pandangan kitab suci, kejatuhan berulang kali itu bukanlah bukti bahwa seorang kehilangan keselamatan, tetapi ketiadaan pertobatan yang terus-menerus dapat menjadi tanda bahwa kelahiran baru belum pernah terjadi. Saya ulangi statement ini. Jadi di dalam pandangan Alkitab, kejatuhan berulang kali, ya, itu bukan bukti bahwa seseorang bisa kehilangan keselamatan. Tetapi kalau orang itu jatuh dalam dosa, tidak ada pertobatan, dan dia menikmati dosa-dosa itu, jangan-jangan orang ini belum pernah mengalami kelahiran baru. Orang-orang yang sungguh-sungguh telah lahir baru, tidak akan pernah kehilangan keselamatan. Tetapi jika ia sering jatuh dalam dosa, maka apa yang terjadi dalam hidupnya? Masih ingat yang pelajaran tadi di atas? Persekutuan dengan Allah akan terganggu, dia hilang sukacita keselamatan seperti Daud. Disiplin dari Allah sebagai Bapa dia akan dapatkan. Bapak yang baik akan menghajar, bukan ngajar, menghajar, memukul. Ya, supaya apa? Supaya kita bertobat. Proses pengudusan menjadi terhambat. Saudara akan terima konsekuensi nyata dari dosa. Nyolong ayam, Tuhan selamatkan tidak digebukin. Masuk penjara tidak digebukin, tapi saudara tetap masuk penjara. Apalagi kesaksian hidup saudara rusak. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, Anda harus menerima disiplin Allah yang sangat berat. Tapi percayalah, kalau Anda lahir baru, Tuhan akan memelihara Anda, Allah Immanuel. Dia akan jaga hidup Anda. Itu sebabnya dia bilang, larikanlah dirimu daripada percabulan. Dalam semua dosa Anda bisa hadapi, tapi dalam dosa percabulan, perjinan, Anda yang perlu melarikan diri. Amin. Mari kita berkontemplasi, kita melakukan perenungan dari apa yang kita dengar dari pelajaran kebenaran. Dan saya berdoa pelajaran ini akan memberkati saudara sekalian. Bagikan pelajaran ini kepada teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga saudara, kakak adik, om tante, bapak ibu, anak-anak saudara, menantu-menantu saudara, cucu-cucu Anda. Dan jangan lupa subscribe daripada YouTube channel kami. Dan setiap ada pelajaran yang baru, saudara akan bisa menyaksikan dan sudah bisa memberkati yang lainnya. Kita akan bernyanyi dan kita akan berkontemplasi. Ku datang dengan syukur
Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Tuhan, ini kami. Keselamatan yang Engkau anugerahkan membuat kami memiliki kesempatan untuk menikmati kemampuan pemberian Tuhan yang terbesar untuk kami bisa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan kekuatan Tuhan kami menjadi orang yang suka berjalan di dalam terang kebenaran-Mu. Hidup kami akan berbuah, hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyadari bahwa kesempatan ataupun anugerah yang Tuhan berikan bukan tiket untuk kami melakukan dosa. Biarlah kami memahami hal ini, Tuhan. Dan kalau kami gagal, kami jatuh, biarlah kami kembali kepada Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah-Mu akan membuat kami untuk hidup di dalam kebenaran, bukan menjauhi kebenaran, bukan hidup tanpa kebenaran. Kami yang lahir baru akan menjadi orang yang suka belajar kebenaran, suka akan firman-Mu, suka merenungkan, suka melakukan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, biarlah kami mengalami kemampuan ilahi yang luar biasa. Berkati setiap orang yang sudah mendengar program ini, dan biarlah kami menjadi orang yang mau membagikan pelajaran ini kepada yang lainnya. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami menggunakan media sosial untuk menyebarkan kabar baik Injil Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biarlah setiap keluarga, setiap pasangan, setiap anak-anak diberkati Tuhan dengan luar biasa. Biarlah kami hidup di dalam rancangan Tuhan yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, bagikan program ini kepada yang lain. Dan selamat menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Doa saya menyertai saudara. Amin.